Ya, satu, masjid itu dimaknai sebagai jami, artinya tempat yang menyatukan, paling inklusif, jadi semua embel-embel primordialisme, sektarianisme, perbedaan-perbedaan semua tidak ada. Karena itu masjid itu harus mendukung suatu wujud persatuan. Karena itu di masjid tidak boleh melakukan semacam pola-pola pada demago, kampanye, dan sebagainya yang mengarah pada kepentingan kelompok. Baik, kita lanjutkan Bang Abalin. Jadi kalau misalnya disampaikan tadi untuk beribadah sholat dan berbagai, bahkan tadi Pak Rahmat Bajak sampaikan ceramah pun tidak apa-apa. Meskipun kalau tadi Bang Abalin sampaikan kalau memang ada yang meneriakan capres dan lain-lain, itu kita mengontrolnya bagaimana Bang Abalin? Kan tidak bisa dikontrol dong. Ya makanya kan tadi penjelasannya mulai dari undang-undangnya sampai dengan penjelasan, keterangannya ada. Jadi kalau dalam hal-hal yang bisa menimbulkan, saya sebut malapetaka dalam tanda petik terkait dengan masjid, gereja dan lain-lain, ya kembali kepada aturannya. Kalau semua orang tunduk dan patuh pada ketentuan regulasi yang ada, ya selesai. Karena itulah maka tadi saya bilang supaya partai politik, siapapun yang nanti mencalonkan, siapapun yang nanti mengusung, ikuti nih aturannya. Karena kita ingin supaya pemilu 2024 akan datang itu kita punya pengalaman yang lalu-lalu sudah lewat. Termasuk tadi seperti menyebutkan politik identitas. Jangan bawa-bawa urusan agama itu dalam menentukan siapa orang yang mau dia pilih. Gak usah pakai lagi itu ayat-ayat kemudian kita baca ke sana kemari dan yang kita sendiri tidak mengerti artinya, tidak tahu tafsirnya bagaimana kemudian mencelakakan orang. Nah, poin-poin inilah yang kita selalu mengatakan untuk jangan membawa-bawa urusan agama. Terkait dengan apa? Untuk mencelakakan orang, menzalimi orang. Karena saya Islam, kemudian saya menggunakan ayat-ayat pilihan-pilihan yang kira-kira bisa menguntungkan saya dan merugikan orang lain. Sementara kita hidup dalam umat yang begini banyak, berbeda. Saudara-saudara Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu lain, suku bangsa yang berbeda. Kenapa sih kita tidak punya kesadaran? Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari masa-masa lalu? Tapi kalau niat kandidat ini datang ke masjid bukan untuk kampanye, untuk silaturahmi. Bahkan beribadah Bang. Kan TV One sendiri bilang ini manggung dalam tanda petik, bukan? Saya catat dengan baik. Ya, di tahun politik. Politisi tanda petik jangan manggung itu tadi saya baca itu. Artinya jangan mencari celah untuk membuat orang lain membuat penafsiran yang berbeda dan pada akhirnya dia menjadi persoalan baru. Itulah kan dari tadi saya katakan ada institusi negara, ada Bawaslu, ada aturan yang semua dibuat. Sukanya kenapa gitu Bang? Ini yang suka nih. Nah, jadi saya ini belajar dari Bang Abalin, belajar dari sejak 2017 sampai sekarang saya belajar pada beliau. Janganlah membawa-bawa ayat. Orang Islam tidak boleh membawa ayat ketika berpolitik. Dia mendukung Ahok ketika mengomentari Al-Maidah 51, ada spanduknya gede. Maka saya hati-hati kalau ngomong di video ini, di TV ini katanya takut saya, nanti itu di capture atau di videoin, lalu nanti diputar pada 5 tahun yang akan datang. Kalau Bang Abalin bilang jangan bawa-bawa ayat, gimana partai umat? Asasnya Islam rahmatan lil alamin, enggak boleh Amin Rais membawa ayat kepada kadernya, kepada keluarganya, kepada saudara, kepada tetangganya, ngomong pakai ayat, masa enggak boleh? Melanggar itu lebih tinggi dari Allah itu namanya itu, melarang menggunakan ayat Allah. Berani sekali. Iya, tapi kalau nanti Mustafa membawa alat walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi. Itu yang saya bilang Anda menggunakan ayat-ayat Quran kemudian menjerumuskan orang lain. Bagaimana posisi belum saudara? Terjadi, sudah diprediksi kayak gitu. Begini. Belum terjadi. Saya mau bilang. Jadi ini hanya ketakutan-ketakutan yang ada halu namanya. Halu. Saya mau bilang kepada saudara bahwa sampai hatikah dengan begitu kemudian kita menafikan teman kita di sebelah. Dia mungkin Katolik, mungkin dia Protestan, mungkin dia Hindu, mungkin dia Buddha. Ini bukan. Kristen Islam itu sebabnya karena kita punya pengalaman tentang betapa rusaknya orang menggunakan politik jahat. Maka ada Bawaslu, ada aturannya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan untuk berikut kalinya. Kok dulu mendukung Ahok bagaimana ceritanya? Saya akan menjelaskan. Apakah saudara mengerti tentang ayat 5 Al-Maidah 51?
Saya hanya ingin menjelaskan. Saya menjelaskan kepada orang yang tidak pernah belajar ilmu tafsir, tidak pernah belajar ilmu Al-Quran. Saya bilang, coba kau jelaskan tentang ayat 51 itu, Al-Maidah 51. Kenapa? Karena kita pernah gagal menggunakan diksi dan narasi yang mencelakakan orang yang bukan beragama Islam. Nah Mustafa, kau ingat baik-baik loh, jangan ulangi. Bukan. Tidak usah pakai diksi-diksi yang mencelakakan orang lain. Jangan melarang orang. Masa Bukan. melarang pakai ayat? Saya mau Anda kasih lebih tahu tinggi dari karena Allah. kita pernah gagal. Kita pernah gagal dan kita pernah perang karena itu. Kan yang Makanya tidak boleh lagi terjadi. Di mana perangnya? Sudah ada Bawaslu. Bukan Ya. perangnya Sudah di ada mana? ini. Perangnya di mana? Kan yang ditahan Ahok, bukan siapa bukan. lagi? Bapak-bapak Kita sekalian, kembali ke jangan topik terlalu ini, Mas. melebar. Sampai di Bapak-bapak sini. sekalian, Kita mohon kembali maaf ke topik, bapak-bapak sekalian, kita jangan luruskan. terlalu melebar. Saya Karena ada ingin- pemilih nanti di sebabnya 2024. saya bilang, Bapak-bapak biarlah sekalian, masjid ini, biarlah gereja, biarlah wihara, itu Tempat menjadi ibadah. tempat-tempat untuk kita datang tunduk, ruku, bermunajat, sembayang. Habis itu selesai, Nah. cari tempat lain Ini, untuk ini. kau bersosialisasi. malam hari ini kita Satu juga gitu loh. melibatkan mahasiswa bapak-bapak sekalian. Boleh langsung memperkenalkan bertanya, diri, silakan. pertanyaannya silakan. Dengan siapa sebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Universitas Bung Karno, kami semua. Nama saya Andre Wadina Sution. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Bawaslu ya terkait mungkin aturan-aturan yang mengatur bagaimana calon presiden atau wakil calon presiden, bagaimana di dalam aturan itu untuk mengatur bahwa setiap calon presiden untuk tidak melakukan kampanye di dalam tempat-tempat ibadah tertentu kan. Karena mungkin tujuannya baik, tapi kan mungkin kita nggak tahu ada tujuan-tujuan atau muatan politis tertentu yang disampaikan oleh pada calon-calon tertentu gitu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat politik identitas ini kan sebenarnya sebuah instrumen politik yang sudah dibangun oleh kelompok-kelompok elit tertentu untuk apa? Untuk melanjutkan atau merepresentasikan wacananya. Dan juga mungkin terkait politik identitas ini yang kami khawatirkan takutnya nanti ketika politik identitas ini terus digaungkan, takutnya nanti ada pemecahan antar suku yang satu dan suku yang lainnya. Dan itu yang kami takutkan, jangan sampai pemilu tahun ini terjadi lagi seperti tahun pemilu yang 2019 itu mungkin kita tahu polarisasinya sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya kami-kami yang ada di sini gitu. Mungkin itu aja. Pak Rahmat. Oke. Silakan Bang. Langsung ya. Teman-teman mahasiswa, aturannya adalah PKPU nomor 33 tentang kampanye. Memang tidak ada di situ kampanye dan sosialisasi. Tapi disebutkan di pasal 25 atau 24 itu mengenai boleh sosialisasi dan pendidikan politik di luar masa kampanye. Dulu memang tidak terlalu masalah nih sosialisasi. Karena 1 sampai 2 bulan. Tapi sekarang dulu kampanye itu 7 bulan. Jadi jelas aturan 280 itu langsung bisa tegakkan. Sekarang sosialisasi ini jika melanggar sosialisasi atau tentang sosialisasi, maka pelanggarannya administratif. Administratif apa? Kami kasih teguran, kami bisa kemudian tidak memperbolehkan, itu bentuknya. Kenapa? Karena penting untuk kita jaga agar nanti di kampanye tidak terjadi yang namanya pidana itu, pidana pemilu saya paling tidak suka menggunakan. Kenapa? Karena pidana pemilu itu ada ultimum remedium, upaya hukum terakhir. Jadi sekarang kita ingatkan kepada partai umat, kepada nanti partai, bukan hanya partai umat, kepada partai yang lain yang akan nanti melakukan sosialisasi di tempat ibadah. Semua partai Semua politik. partai. Kenapa hanya partai umat disebut? Bukan, kan ditambah tadi. Nah, sehingga kemudian tidak terjadi nanti pelanggaran pasal 280. Oleh sebab itu kami himbau, jadi bentuknya bentuk pencegahan pada saat ini. Tentu kalau Mas Mustafa baca suratnya, itu surat himbauan kepada takmir. Kenapa takmir? Karena takmir yang mengatur polanya di dalam masjid, takmir yang bertanggung jawab. Nanti juga kami bisa tegur misalnya panitianya. Kenapa? Panitianya siapa? Ini harus jelas juga, jangan sampai panitia juga menghindar dari pertanggungjawaban. Nah itu perlu kita jaga ke depan. Tadi menjawab tadi Mas, polarisasi yang kencang di tahun 2019. Ini fakta ini tidak bisa kita bantah. Polarisasi terjadi. Kenapa? Kita membiarkan dari awal semua bertarung dengan identitas. Bahaya juga Mas.
Tidak ada masalah dengan Mas Mustafa misalnya Jawa, Islam, tidak ada masalah. Saya mengkampanyekan nilai-nilai Islami, mengkampanyekan nilai Kristiani dalam pemilihan pemimpin, silahkan, tidak ada masalah. Tapi masalahnya ketika saya Islam, saya paling benar di negara ini, that's the problem. Saya paling benar di negara ini, itulah adalah masalah. Mungkin saya tidak menunjuk pada siapa, Sampel ya. tapi itu yang kemudian akan jadi masalah ke depan. Bukan Partai Umat, Mas, bukan partai yang lain ya. Tapi mungkin terjadi di tahun 2019. Oleh sebab itu kita sekarang menjaga pada tahun politik ini. Ini tahun politik loh 2023 ini. Belajar dari kegagalan, belajar dari ketidakberhasilan, itu maksudnya. Yang ditanya itu, Mustafa. Nah, tapi Bawaslu harus tegas. ya, Bawaslu harus tegas, jangan hanya bicara administratif. Kalau ini bungkusan kampanye, bisa kena itu nanti. harus katakan. Ini kan bicara soal injury star. Betul. Ya. Karena ada kelonggaran, ada kafakuna undang-undang, lalu dipakai itu, ya. Dipakai ini alasan silaturahmi. Orang beribadah itu dilindungi undang-undang dasar. Tapi membungkus ibadah dengan kegiatan politik, ini Bawaslu harus tegas. Yang curi Iya star Mas, siapa, gini Bang? Mas, gini Mas Mustafa. Yang curi star. Ada namanya nanti kalau sosialisasi. Curi star nih. Para Rahmat. Apanya? Yang Curi curi star star itu siapa? bukan curi star itu bukan bahasa pidana. Kapitra namanya. Pak Kapitra. Begini, Adinda. Tolong tandai Iya, Bang. Kanda. Anda harus tegas, ya. Wasit itu Tegas, pasti Kanda. disuka dan tidak suka orang. Iya. Tapi Anda harus berpijak pada rule. Iya. Kalau itu jelas mengarah kepada kampanye yang dibungkus dengan silaturahmi. Itu pidana kan Sikat kalau di pidana. Undang-Undang 7 Sikat. Undang-undang pidana. Libas, kalau di Bray. Undang-Undang Libas. 7. Kalau Undang-Undang 7 Gini, kita gini. jadi saut-sautan. Ya, Kalau boleh. Undang-Undang 7 tahun 2017, pelanggaran kampanye di luar masa kampanye itu pidana. Itu jelas. Saya yakin dan kampanye itu ada 4 strukturnya, Tadi disampaikan, unsurnya. ya. Tadi mengajak, visi misi, program kerja dan citra diri. Apa Ya. itu citra diri? Kalau di partai politik namanya lambang partai dan nomor urut. Sudah ada sekarang lambang partai dan nomor urut. Bisa nggak kampanye partai politik? Bisa. Kampanye di luar masa kampanye bisa kena pidana. Ya. Nah itu yang perlu kita ke depan saling mengingatkan satu sama lain. Dan kami mengingatkan sebagai Badan Pengawas Pemilu kepada seluruh teman-teman partai politik yang di tahun pemilu ini belum masa kampanye, satu. Kemudian ini masa sosialisasi. Apa yang kemudian dilarang di masa kampanye itu bisa dilakukan juga di masa sosialisasi untuk dilarang. Tadi kampanye di luar masa kampanye. Baik. Kemudian kalau sosialisasinya yang dilanggar, maka itu pelanggaran administratif. PKPU nomor 33 jelas aturannya seperti itu, pasal 24 dan 25. Ya. Begitu Mas. Saya ingin memberikan beberapa catatan. Ya. Tidak langsung saya jawab ya, tapi secara umum. Kita menjadi negara bangsa yang seperti ini, itu memang ada proses dialektik antara Islamis nasionalis atau nasionalis Islamis dan nasionalis sekuler. Ini kemudian, ini ada antitesa, ada tesa antitesa. Lalu Pancasila lah itu menjadi sintesanya. Jalan tengah. Jadi kita semua di bangsa ini dan hasil riset terakhir Saiful Muzani, manusia Indonesia itu pada umumnya ada di tengah, bukan di kiri, bukan di kanan. Kalau tadi disebut ada polarisasi, gak ada. Kelihatan hiruk pikuk di media, tidak ada. Itu hasil survei terakhir, gak ada. Karena pada umumnya orang Indonesia itu di tengah. Jadi ketika seseorang misalnya menggunakan narasi, ada keagamaannya, itu tetap berada pada posisi tengah, tetap dalam konteks Pancasila. Ketika dia menggunakan misalnya agak anti agama, seolah-olah sekuleris, tapi dia akan tetap tetap mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang mayoritas Muslim yang santri. Sekuler tadi itu sebetulnya juga Muslim, tapi dalam pikirannya tidak melibatkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu nilai-nilai
Islam atau nilai-nilai agama. Tapi kemudian terjadilah sintesa tadi itu namanya Pancasila. Nah, ketika kita bikin undang-undang, termasuk aturan-aturan KPU, dalam konteks kita hidup berdemokrasi di negara yang punya sejarah tadi itu, sejarah dialektik Muslim, nasionalis, santri, dan Muslim sekuler, abangan nasionalis ini titik temunya tetap di tengah. Oleh karena itu ketika bikin undang-undang jangan juga terlalu sekuler. Misalnya mengesankan agak umat Islam, masjid kok begitu kelihatan drastis dipisahkan dengan politik. Misalnya gitu. Maka jalan solusinya adalah kampanye tidak boleh. Oke. Tapi nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan demokrasi, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan keadilan, terkait dengan memilih pemimpin itu bagi ajaran Islam itu bagian dari hal yang penting. Misalnya gitu kan. Kemudian kita menyebarkan di situ dalam khutbah misalnya, mana pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang punya track record baik. Apa enggak boleh? Ini nilai-nilai siasa yang tinggi, ini norma yang tinggi. Dan itu adalah nilai umum yang harus diperbolehkan. Dan nggak boleh dicurigai yang Gus Coy, menarik ya Gus Coy. Kita tahan, ini menarik sekali Maria, kita tahan dulu. Karena kita akan menghadirkan siapa? Maria. Kita akan melibatkan juga Ketua terlalu Umum sekuler sekali. Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Usai jeda sesaat lagi pemirsa.